Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bicara tentang salah satu di antara inti dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibilang hampir semua cabang iman itu intinya adalah sabar. Kita bicara amal soleh apapun dalam Islam, intinya juga sabar. Kita bicara tentang realitas hidup, intinya juga sabar. Dan bahkan kalau kita bicara tentang apa jalan untuk masuk ke surga, banyak. Bisa dengan ibadah, bisa dengan akhlak, bisa dengan ritual, bisa dengan moral, bisa dengan banyak cara untuk masuk ke surga. Tapi semua cara itu intinya sama, sabar. Makanya ketika para ulama membahas bab sabar, maka mereka mengatakan bab sabar ini seperti saudara kembarnya bab iman, bab ikhlas. Ikhlas, sabar. Ini dua saudara kembar. Sehingga kalau kita bicara tentang Islam, kita pasti bicara tentang dua hal ini. Pertama ikhlas, kemudian sabar. Ikhlas dan sabar ini nanti menjadi modal kita untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Maka pada malam ini kita akan ngomongin tentang masalah sabar. Walaupun ini bukan tema baru, bukan materi yang saya pikir baru pertama kita dengar. Tapi saya yakin semua kita tetap harus belajar tentang sabar. Karena walaupun 1000 kali kita dengar tentang bab sabar, toh pada kenyataannya kita kadang kalau mau jujur kepada diri kita sendiri, kayaknya kita belum menjadi orang yang penyabar. Syarat menjadi orang yang penyabar bukan sering mendengar wawasan tentang sabar. Baru disebut orang yang penyabar bukan gara-gara dia tahu ayat dan hadis-hadis sabar. Orang yang penyabar itu adalah orang yang sering ngalamin ujian dan dia bisa lewatin ujian-ujian itu. Baru disebut penyabar. Walaupun kadang dia gak tahu ayatnya. Walaupun dia gak hafal hadisnya. Walaupun dia gak tahu wawasan dan ceramah dengan materi tentang sabar, tapi bisa jadi dia lebih penyabar daripada kita yang duduk dalam majelis ilmu tentang bab sabar. Makanya kita butuh terus untuk belajar sabar, di-refresh lagi dengan kajian-kajian kayak gini. Mudah-mudahan dengan sifat sabar kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sabar, kita coba awali dulu dengan tilawah Al-Quran. Satu pembukaan surat yang isinya persis tentang masalah sabar, yaitu surat Al-Ankabut, surat 29 dari ayat pertama. Surat Al-Ankabut, surat 29 dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. أن يقولوا آمنا
يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami benar-benar pernah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan siapa orang-orang yang benar keimanannya, dan Allah memperlihatkan juga siapa orang-orang yang pendusta. Terus kita loncat ke ayat 10 surat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Namun apabila ia diuji di sisi Allah, ia menganggap ujian manusia itu sebagai azab dari Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami ikut bersama kalian. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada setiap manusia? Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat kedua surat Al-Ankabut, Allah menyampaikan sebuah sindiran. Allah nyindir dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji.
Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman. Berputus asa setelah berhijrah. Berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka nih. Seolah-olah Allah bilang, kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah mengatakan bahwa ujian adalah tabiat iman. Bahwa ujian adalah tabiat iman. Bisa diuji dengan ujian yang kita tidak suka, bisa juga diuji sebaliknya dengan ujian yang kita suka. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik, bisa diuji dengan ujian yang sifatnya harta, bisa juga diuji yang lebih berat lagi dengan ujian yang sifatnya perasaan. Yang jelas, semuanya diuji. Bisa diuji dengan ujian musibah, bisa juga diuji dengan godaan-godaan dari syaitan yang melalui hawa nafsu kita. Bisa diuji dengan kemarahan, dipancing oleh orang lain untuk marah, dipancing di sosmed untuk ngebalas komen-komen mereka, dipancing untuk berdebat, dipancing untuk akhirnya kita saling menjudge, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Ini semuanya bentuknya ujian. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di pembukaan surat Al-Ankabut, kalau ujian itu adalah tabiat iman. Ujian dan keimanan itu nggak bisa dipisahkan. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai keimanan seseorang itu dengan cara mengujinya. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Ternyata ciri yang paling jelas orang yang imannya baik adalah sabarnya. Makin baik imannya, harusnya makin kuat kesabarannya. Jadi orang yang paling beriman itu tidak dilihat dari wawasan agamanya. Itu lebih kepada orang yang berwawasan luas, yang ilmunya banyak. Tapi belum tentu orang yang wawasannya luas adalah orang yang paling baik imannya, belum tentu. Bukankah iblis itu wawasannya luas? Dia mengerti banyak hal yang bahkan kita gak ngerti. Iblis ngerti tentang dunia di langit. Iblis mengerti tentang alam yang ada di surga, alam yang ada di akhirat. Iblis tahu, bahkan udah masuk surga. Jadi ilmu iblis lebih banyak daripada kita sekarang. Tapi kenapa iblis malah tidak sebanding antara ilmunya, wawasannya dengan ketakwaan dan kesolehannya? Karena iblis tidak sabar dengan sebuah ujian. Ujian iblis apa? Eksis. Itu ujiannya iblis. Dia udah lama eksis, followersnya banyak. Setiap dia posting, orang berlomba-lomba jadi first like. Setiap dia posting, di repost rame-rame. Di YouTube viral. Channelnya tuh paling banyak subscribersnya. Iblis. Coba cari nanti di YouTube iblis. Ada nggak channel? Itu udah viral banget loh, eksis banget. Tiba-tiba datang pendatang baru. Muncul pendatang baru. Pendatang baru ini tiba-tiba melejit. Followersnya langsung nambah, kejar-kejaran akhirnya disalib. Pas lagi kayak gitu dia nggak kuat dengan ujian nama besar, ujian eksistensi, ujian popularitas, ujian siapa yang lebih dihargai, ujian-ujian kayak gitu. Sama kayak kita kadang-kadang ngerasa udah banyak jasa dalam sebuah organisasi, udah banyak jasa dalam sebuah komunitas, udah banyak jasa dalam sebuah lingkungan, masjid, sekolah, organisasi, teman-teman. Kita yang paling sering berkorban. Tapi ternyata yang eksis, yang masuk media, yang masuk TV justru orang lain. Itu kan ujian ya. Nah ini nih yang kadang-kadang ujian namanya zulzilu, diguncang perasaannya. Bukan diuji dengan fisik, kadang-kadang ujian sakit, capek, lelah, buat kita bisa kita lalui tuh dalam sebuah organisasi ini.
kita lagi bikin kegiatan sosial, baksos. Di sekolah, dengan OSIS-nya, dengan ROHIS-nya, di kampus, dengan BEM-nya, dengan LDK-nya. Kita bikin acara baksos. Kan effortnya lumayan ya. Kita begadang untuk meeting, kita survei lapangan, kita kerja malah tidur sehari cuma 1,5 jam, 2 jam. Fisik kita lelah, fisik kita capek, kadang sampai sakit. Sampai dirawat di rumah sakit gara-gara kena misalnya tipes gitu, gara-gara kita habis-habisan bekerja. Itu buat kita gak masalah. Ujian fisik kita lalui. Dan besok mau ngadain lagi, kita yang paling semangat dan aktif. Gak masalah capek juga. Gak masalah juga kita lelah. Gak masalah kurang tidur. Gak masalah berjalan jauh. Gak masalah. Satu, ujian harta. Kita yang justru nombokin. Kita yang nalangin dulu modal-modal untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau ternyata gak tercover dananya, akhirnya gak bisa dibalikin talangan kita. Gak apa-apa, kita ikhlas. Kita berkorban dengan harta kita. Butuh apa? Saya bayarin. Butuh apa? Kita lewatin ujian harta. Tapi begitu ujian perasaan, kita udah capek, lelah, kurang tidur, nombokin, nalangin habis-habisan. Ternyata teman kita yang jadi ketua panitia ada kadang cuman masalah itu doang. Atau dia yang jadi PR-nya. Yang namanya PR ketika diliput oleh media kan dia yang muncul mukanya kan. Akhirnya diundang oleh misalnya hitam putih lah atau apalah. Kok dia yang muncul di sana? Atau diundang berdua, tapi sampai di sana dia yang banyak ngomong, kita diam aja. Pulang-pulang pundung. Begitu besok mau ngadain lagi, udah gak mau terlibat. Left group. Kenapa itu terjadi? Ujian zulzilu, perasaan. Itu yang dialamin oleh iblis. Iblis rela banget disuruh beribadah, sujud beribu-ribu tahun, kuat iblis. Kalau kita mungkin jidatnya hitam, kalau iblis mungkin udah kepala-kepalanya hitam, saking rajinnya sujud. Wah, ibadahnya udah ribuan tahun. Iblis disuruh berkorban dengan harta yang dia miliki, dia kasih aja semuanya. Tapi kalau disuruh dia ngalah dari Adam untuk memimpin alamin, menjadi khalifatullahi fil ard, menjadi pemimpin wakilnya Allah di muka bumi, buat iblis ini berat. Kenapa dia? Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Saya lebih senior daripada dia. Saya lebih sehat daripada dia. Saya lebih keren daripada dia. Saya lebih. Ujian emosional, ujian ego, ujian perasaan. Itu yang lebih berat buat kita. Kadang sakit dan dirugiin orang lain, teman segala macam kita masih oke lah. Selama ini asal kita ngumpul selalu gua yang bayarin, oke deh gak usah dibahas. Baru dibahas nanti pas sakit hati. Kalau belum sakit hati kan gak dibahas kan? Gak apa-apa deh kita terus yang bayarin, kita traktirin ngopi apa segala macam. Gak pernah dibahas. Kebersit sih di benak kita, cuman gak mau dibahas. Kenapa? Udahlah biarin aja, easy going. Kemudian kayak kita yang capek harus rempong sana kemari segala macam. Selalu acaranya di rumah kita, akhirnya kita yang bayarin, kita yang rempong, nyiapin segala macam, bebersih sendiri. Tapi begitu ada yang nyakitin perasaan kita sedikit aja, semua itu balik lagi. Dari dulu ya. Nah, keluar kan? Kenapa? Dipancing oleh ujian perasaan. Jadi ternyata yang paling berat itu adalah zulzilu, diguncang perasaannya. Kita kadang-kadang habis-habisan buat seseorang, nggak masalah. Hujan-hujanan dia yang pakai jas hujan, kita nggak pakai apa-apa, nggak apa-apa. Sakit-sakitan juga, dikerok dan segala macam, biarin aja. Kalau perlu misalnya kalau bannya lagi kempes, dia naik Grab, kita dorong-dorong motor terus cari tempat segala macam sampai tengah malam. Nggak apa-apa deh buat dia. Apa sih yang nggak buat kamu? Begitu dia selingkuh, keluar semuanya. Mulai list report keuangan. Wah dulu sekian, sampai uang receh-receh juga dihitung kan ya. Kenapa bisa kayak gitu? Perasaan kan? Nah ini nih yang kita coba belajar. Mungkin malam ini kita lebih banyak membahas tentang sabar terhadap ujian perasaan. Karena banyak macam-macam ujian. Nah gimana kita memanage perasaan kita. Gimana cara kita merecovery perasaan kita dengan bab sabar. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah selesai sholat isya. Barakallah.